Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin hadirat ikhwatu iman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya. Pagi ini kita bisa hadir di rumah Allah yang suci ini dalam rangka menjalankan tugas hidup kita, beribadah kepadanya melalui sholat subuh dan berjamaah, dan melanjutkannya dengan taklim rutin kita di setiap ahad subuh ini. Para hadirin, pagi ini kita akan membahas Islam sebagai agama rahmat. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis para jemaah, Islam itu bukan hanya sebagai agama rahmat saja, tapi juga Islam sebagai agama amal, agama amanah, agama adil, agama hanifiyah as-samhah gitu. Nah, yang pertama kita bahas pada kesempatan ini adalah Islam sebagai agama rahmat. Istilah rahmat para jemaah sudah sangat familiar dengan kita, sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Tapi sebetulnya apa sih rahmat itu para jemaah? Rahmat itu bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, yaitu ro, ha, dan mim. Kemudian para jemaah, itu dasar katanya di kata rohima, ya gitu. Pakar bahasa seperti Ibnu Faris mengatakan dalam Maqaisul Lughah bahwa setiap kata Arab yang berakar dari 3 huruf seperti ro, ha, dan mim ini memiliki arti dasar kelembutan, kasih sayang, kehalusan, dan kata-kata yang menjadi padanannya itu. Sementara itu para jemaah, menurut Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Alfaz Al-Quran, menurut beliau kata rahmat itu berarti kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada yang disayangi. Di satu kelembutan, satu kehalusan yang menuntut memberikan kebaikan, memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang yang disayangi gitu. Terkadang kata rahmat itu juga para jemaah khusus dalam arti kelembutan, kadang khusus dalam arti berbuat baik. Itu kata rahmat itu. Nah, kalau kita lihat kata rahmat dalam pendekatan kontekstual para jemaah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa rahmat yang memiliki makna asal tadi, ya, di kata rohima yarhamu itu, yang berupa rahmat, karunia, keberkahan, belas kasihan, kemurahan hati, rasa kasihan, simpati, kelembutan hati, ampunan, lemah lembut, kasih sayang, dan kebaikan. Itu adalah makna-makna dari kata rahmat yang berasal dari bahasa Arab tersebut itu. Pada dasarnya ikhwatu iman, rahmat atau kasih sayang itu berasal dari mana? Itu yang harus kita ketahui. Dari mana rahmat itu? Dari mana sumbernya? Siapa pemilik utama dan pemilik hakikinya rahmat itu?
Maka para jemaah, rahmat itu sesungguhnya bersumber dari Zat yang Maha Rahim. Rahmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yang rutin kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Azza wa Jalla satu-satunya sumber rahmat dan kebaikan, satu-satunya sumber kelembutan dan kasih sayang itu. Alam semesta ini yang kita huni pada jemaah, termasuk diri kita di dalamnya, merupakan bagian dari kasih sayang yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, luar biasa rahmat ini. Kenapa luar biasa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menetapkan pada dirinya gitu. Sebagai sifat rahmat itu diwajibkan oleh Allah pada dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk bersifat rahmat gitu. Itu kata Allah para jemaah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am ayat ke-12. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ardi. Katakanlah oleh kamu, milik siapa, kepunyaan siapa, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Qul lillah, katakanlah semuanya milik Allah. Kepunyaan Allah, termasuk kita kepunyaan Allah. Karena dialah penciptanya. Dan dia juga yang mengatur, mengurus, dan memeliharanya. Gitu. Lalu kata ayat ini, kata ba'ala nafsihir rahmah. Allah telah mewajibkan pada dirinya sifat rahmat itu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah, niscaya dia Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. La raiba fi, yang hari kiamat itu kejadiannya pasti tidak dapat diragukan lagi. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat. Fahum la yu'minun, mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Jadi jelas pada jemaah, salah satu makna dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pada dirinya sendiri sifat rahmat. Maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa, dan Allah mencurahkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali manusia yang mukmin bahkan yang kafir, hewan dan lain sebagainya, semuanya mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang dan kelembutan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, kalimat kata ba'ala nafsi rahmah itu seakan-akan Allah berjanji, para jemaah telah berjanji bahwa dia dengan segala kemurahan dan rahmannya akan melimpahkan rahmatnya kepada makhluk-makhluknya ini. Dan kita sampai dengan saat ini, betapa banyak rahmat Allah yang kita rasakan. Gitu. Kita lihat pada jemaah dalam hadis Al-Bukhari, riwayat Imam dari sahabat Abu Hurairah, ya, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5988. Rasulullah bersabda begini, Innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Allah telah menciptakan rahmat pada hari diciptakannya itu. Jadi ketika Allah menciptakan rahmat, Allah ciptakan rahmat itu berapa banyak? Mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Fa'amsaka indahu tis'an wa tis'in rahmatan. Allah pegang, Allah tahan 99 rahmat yang telah Allah ciptakannya itu.
Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan, lalu Allah berikan, Allah curahkan kepada seluruh makhluknya satu rahmat. Itu. Qalu ya'lamul kafiru bi kulli alladhi indallahi minar rahmah lam ya'is minal jannah. Kalau orang-orang kafir itu tahu seberapa banyak rahmat yang Allah limpahkan, mereka tidak akan merasa putus asa dengan neraka. Sebaliknya, walau ya'lamul mu'minu bi kulli alladhi indallah minal adab lam ya'man minan nar. Kalaulah seorang mukmin tahu betapa dahsyatnya siksa Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak akan pernah merasa aman dari neraka. Para jemaah, 100 rahmat. Itu di hadis Al-Bukhari. Saya bacakan satu hadis yang lainnya di Imam Muslim, para jemaah. Sama dari Abu Hurairah, Rasul bersabda gini. Hanya beda redaksinya saja ya. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah itu punya 100 rahmat yang diciptakannya tadi. Anjala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Satu rahmat Allah ambil, lalu dibagikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, manusia, jin, hewan yang jinak dan hewan yang buas. Gitu. Fabiha yata'atafuna. Dengan rahmat itu mereka saling mengasihi. Wabiha yatarahamuna, dengan rahmat itu mereka saling menyayangi. Wabiha ta'tipul wahsu ala waladiha, dan dengan rahmat itu binatang buas pun bisa menyayangi anaknya. Macan yang buas, singa yang buas tidak pernah memakan anaknya sendiri, karena ada rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, sisanya 99 kata hadis yang ini, wa akhrallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Allah tahan 99 rahmat. Untuk apa ditahan? Kata hadis ini, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, dengan rahmat itu para hambanya saling menyayangi. Kapan? Pada hari kiamat nanti. Jadi ada 99 rahmat yang Allah simpan untuk siapa? Untuk umat Islam di akhirat, bagi ahli surga. Rahmat yang satu dibagikan kepada seluruh manusia dan binatang di muka bumi ini, yang sampai hari ini belum habis-habisnya. Itu cuma satu loh para jemaah. Sudah dinikmati, dirasakan, bahkan dieksploitasi oleh seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kita sekarang ini. Rahmatnya cuma satu, tapi semuanya kebagian. Lepas dari banyak dan sedikitnya, ya. Yang pasti semuanya kebagian rahmat Allah itu. Dan ini yang dikejar-kejar oleh semua umat manusia di muka bumi, rahmat Allah yang satu para jemaah. Sisanya 99 untuk umat Islam di hari kiamat nanti. Jadi dari berdasarkan ayat ini, perbandingan kenikmatan dunia atau rahmat Allah di dunia dengan rahmat Allah di akhirat, 1 berbanding 99. Amat sangat bodoh kalau ada orang mengejar kenikmatan duniawi dan melupakan kenikmatan ukhrawi. Di hadis Al-Bukhari Rasul bersabda, perbandingannya begini. Perbandingan nikmat di dunia yang Allah limpahkan kepada manusia atau rahmat ya, dengan rahmat di akhirat, ibarat seseorang mencelupkan telunjuknya ke dalam air laut. Itu kan? Diangkatlah telunjuk itu, berapa banyak air yang nempel di telunjuk ini. Itulah rahmat di dunia. Itulah nikmat di dunia, dan air laut itu adalah rahmat di akhirat nanti pada jemaah. Makanya dalam Ar-Rahman Ar-Rahim tadi kan beda pengertian dan makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu, ya kan? Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya di muka bumi. Bukan hanya orang mukmin, tapi orang kafir dan binatang pun dapat. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang mukmin saja di hari kiamat nanti.
orang kafir tidak akan kebagian rahmat Allah di hari kiamat. Bayangkan seberapa banyak melimpahnya rahmat itu ya. Rahmat di surga dan nikmat di surga para jemaah. Beruntung kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah Allah, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang muttaqin yang niscaya dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan rahmat yang berlimpah-limpah itu. Baik para jemaah, sebelum masuk pada pembahasan lebih jauh tentang rahmat itu, saya ingin mencoba mengelaborasi, menggali lebih dalam, dan kemudian mengidentifikasi kata rahmat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita mencoba menelaah, mendalami, dan mencermati kata-kata rahmat yang ada dalam Al-Quranul Karim itu, ternyata memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimatnya. Sehingga dapat dikatakan para jemaah dalam hal ini, kata rahmat itu termasuk kata yang mushtarakul lafzi. Kata-kata yang banyak makna dan pengertiannya sesuai dengan konteks kalimatnya. Begitu, ya. Di dalam Al-Quranul Karim ada 145 kata rahmat. Dan artinya macam-macam. Ada 13 makna kata rahmat dari 143 kata rahmat dalam Al-Quranul Karim para jemaah. Yang pertama, rahmat bermakna agama Islam. Rahmat berarti dinul Islam para jemaah. Ini bisa kita lihat dalam surat Asy-Syura ayat ke-8. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau Allah, jika Allah menghendaki, la ja'alahum ummatan wahidah, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat, satu agama. Walaki yudkhilu may yasha fi rahmati, tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang kehendaki kepada rahmat itu, pada Islam itu. Wadzalimuna ma lahum min wali wala nasir, sementara orang-orang dolim tidak akan, bagi mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Di rahmat di sini artinya Islam. Kalau Allah mau, semua umat manusia itu ada dalam agama yang sama, memeluk agama yang sama, menganut keyakinan yang sama, yaitu apa? Agama Islam. Bisa saja, karena Allah itu kan kuasa, yahdi may yasha, kan gitu ya. Allah itu berkuasa memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Tapi Allah tidak akan memaksa orang-orang untuk masuk Islam. Allah kasih pilihan, gitu. Siapa yang masuk Islam silahkan, siapa yang tidak silahkan, siapa yang mau iman silahkan, siapa yang mau kufur silahkan, tapi konsekuensi tanggung sendiri. Di ayat 29 surat Al-Kahfi kan dikatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Lalu bisa baca ayat ke-30-nya. Artinya, katakanlah oleh Muhammad kepada umat manusia bahwa kebenaran itu, al-haq itu datangnya dari Allah yang maha benar. Dan kebenaran yang datang dari Allah itu absolut, mutlak, pasti. Tidak diragukan lagi. Nah, paman syaa'a falyu'min, kata itu, siapa yang beriman, mau beriman silahkan beriman, beriman dengan benar, beriman dengan sesungguhnya, beriman dengan mantap dan kokoh, imannya 100%, tidak boleh kurang. Jangan tanggung-tanggung iman itu. Sebab harus
utuh 100%. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang ingin jadi orang kafir, yang ingin kufur, silakan kufur, kata Allah. Sebab Allah tidak rugi. Jika semuanya beriman, manusia di muka bumi, Allah tidak untung. Yang untung manusia, kan gitu. Jika seluruh umat manusia itu kafir, Allah juga tidak rugi. Ada hadis kan yang mengatakan begitu. Jika seluruh makhluk di muka bumi ini, manusia dan jin, menjadi makhluk yang paling taat, setaat malaikat, gitu, terus setaat para nabi, maka tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika makhluk di muka bumi dan jin ini kufur kepada Allah, sekufur iblis, para jemaah, itu pun tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah maka yang terjadi sekarang, bermacam-macam agama, bermacam-macam keyakinan. Itu rahmat bimana ad-din, dinul Islam. Dalam Al-Baqarah 105 juga dikatakan begitu. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadli. Sama ini juga berarti dinul Islam. Baik. Nah, para ikhwatu iman yang saya hormati, rahmat dalam makna dinul Islam ini menunjukkan secara jelas bahwa dinul Islam datang sebagai rahmat. Kan gitu. Jadi Islam, rahmat dikatakan dinul Islam, maka dengan demikian logikanya Islam itu datang, diturunkan kepada umat manusia lewat Rasulnya sebagai rahmat. Atau sebagai kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla untuk alam semesta ini. Maka kan kita umat Islam selalu mengatakan dalam slogan atau jargon, Islam rahmatan lil alamin. Memang Islam itu rahmat bagi semesta alam, para jemaah. Dan Islam rahmatan lil alamin itu ya harus dimaknai memang Islam memberikan rahmat dan menjadi rahmat bagi seluruh jagat raya ini. Bukan hanya manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, air, udara juga mendapatkan rahmat. Orang kafir sekalipun mendapatkan rahmat dari Islam itu, walaupun mereka tidak beriman. Begitu. Dan menariknya para jemaah, kalau kita terjemah, perhatikan kata rahmat yang jumlah 145 tadi selalu diidopahkan kepada kata ganti atau domir hu. Hu itu Allah. Seperti pada ayat tadi. Birahmatihi. Hi-nya itu Allah Azza wa Jalla, para jemaah. Nah, ketika rahmat itu diidopahkan, disandarkan, ditempelkan kepada huwa, kepada Allah, berarti rahmat itu milik Allah. Yang saya bilang tadi, berarti rahmat itu kepunyaan Allah. Berarti rahmat itu sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Sekali lagi, Islam sebagai rahmat, maka Islam yang Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad alaihissalam, sebagai bentuk rahmat Allah bagi umat manusia di muka bumi ini. Sekali lagi, bukan hanya untuk orang muslim saja. Kerahmatan Islam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, para jemaah, Islam, rahmat dalam Al-Quran bermakna surga. Bermakna surga. Dan kita tahu surga itu satu tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan. Di surga itu tidak ada hal-hal yang buruk. Baik yang terkait dengan makanan-makanan fisik ataupun terkait dengan hati.
Orang yang masuk surga, ahli surga, itu hatinya semuanya bersih. Tidak akan lagi di sana itu ada rasa benci, ada rasa kesal, ada rasa marah, apalagi mau berantem, nggak ada. Sebelum orang-orang muslim, orang-orang mukmin dimasukkan ke surga oleh Allah Azza wa Jalla, kata Quran, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Allah cabut dari mereka rasa benci, rasa dendam, rasa kesal pada siapapun, sehingga di surga itu tidak ada rasa benci, rasa dendam, rasa kesal, nggak ada. Sebab kalau di surga masih punya rasa kesal, itu bukan surga, pada jemaah agak enak, ya kan? Makanya ketika seorang laki-laki di surga banyak istrinya, nggak ada yang cemburu, nggak ada. Sekarang di dunia, ya kan, cemburunya gede banget. Ya laki, ya perempuan, ya laki-laki kan. Hanya sekedar istrinya itu ngobrol dengan temannya atau dengan siapa gitu, cemburu. Suaminya ngobrol dengan perempuan lain gitu kan, yang bukan istrinya, dianggap cemburu juga. Atau chattingan dengan sahabatnya, ketemu oleh istrinya, cemburu juga gitu. Itu di dunia, di akhirat nggak ada cemburu di surga. Kenikmatan makanan, minuman, juga luar biasa. Kenikmatan tempat tinggal kita, lu para jemaah surga itu dibuat dari emas dan dari perak. Mana ada orang sekaya apapun manusia di muka bumi, tidak bisa dia membangun rumahnya dari emas dan perak. Tapi di surga itu rumah kita terbuat dari emas, dari perak, dan benda-benda lain yang sangat yang sangat berharga dan dipandang mulia oleh umat manusia, begitu. Dan ditegaskan di dalam hadis, seseorang mukmin bisa masuk surga itu karena apa, para jemaah? Apa yang menyebabkan seorang muslim bisa masuk surga? Karena rahmat. Karena rahmatnya. Kita bacakan ada dua hadis para jemaah, hadis Al-Bukhari ya, di nomor 5241 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, kata beliau, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Amal seseorang tidak akan bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Di amal saya, amal para ibadu iman semuanya tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Para sahabat heran. Rasul, seakan-akan berkata bagi Rasulullah, kalau memang kita tidak akan bisa masuk surga dengan amal itu, atau amal itu tidak akan membawa kita ke surga, lah untuk apa kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita bahkan mereka berperang di jalan Allah, matilah di jalan Allah, untuk apa ya Rasulullah? Lalu mereka bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama seperti kami? Amalmu yang luar biasa itu tidak akan bisa memasukkan kamu ke surga, gitu kata sahabat. Amal Rasul kan luar biasa ya. Rasul itu kalau sholat malam saja kakinya bengkak-bengkak saking hebatnya beramal. Kalau kita kan tidak seperti itu. Kata Rasul apa? La wala ana illa ayyatallahu bi fadli wa rahmatin. Iya, aku juga sama seperti kalian. Aku bisa masuk surga illa ayyatallahu bi fadli wa rahmat. Kalau Allah melimpahkan kepadaku karunia dan rahmatnya, baru aku dan kalian bisa masuk surga. Kalau fasadidu, bersikap lembutlah kalian. Wa qaribu, dan dekatlah kalian. Wala yatamanna yanna ahadukum al-maut illa muhsinan. Janganlah seorang di antara kalian
mengangan-angan kematian illa muhsinan, kecuali dia sebagai orang muhsin. Matinya harus mati husnul khotimah. Fala'allahu ayyazdada khairan, mudah-mudahan ia menjadi orang yang bertambah kebaikannya, wa imma musian, atau dia berbuat keburukan. Fala'allahu ayyasta'tiba, mudah-mudahan ia di akhir hayatnya bertobat. Gitu. Nah, di hadis yang lainnya tadi riwayat Bukhari, ini riwayat Muslim dari Jabir, kata Rasul, la yudkhilu ahadan minkum amalu al jannata, amal seorang di antara kalian tidak akan bisa masukkan ke surga. Wal yujir minan nar, dan tidak bisa menjauhkan dia dari neraka, tidak bisa menjamin dia dari neraka. Wala ana, demikian juga aku tidak juga sama, aku juga dengan kalian, illa bi rahmati minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Emang kenapa sih para jemaah? Amal kita memang kagak cukup untuk bisa menjadi modal masuk surga. Nggak cukup. Surga itu mahal, tinggi, luar biasa, dan tidak bisa dicapai hanya dengan amalan yang kita lakukan. Kan ada riwayat mengatakan begini pada jemaah. Di hari kiamat nanti, setiap orang itu punya 3 catatan. 1 catatan amal baik, 2 catatan amal buruk, 3 catatan nikmat-nikmat Allah yang ia pakai selama hidupnya. Gitu. Nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyuruh malaikatnya untuk menimbang nikmat-nikmat yang kecil dengan amal baik kita. Gitu. Jadi amal baik kita nih akan ditimbang dengan nikmat yang kecil. Kata Allah, malaikat-malaikatku, ambil olehmu catatan nikmat si fulan. Yang kecil-kecil saja, jangan yang besar-besar. Terus timbang dengan amal solehnya. Dilakukan oleh malaikat. Hasilnya apa? Kata malaikat, ya Allah, amal soleh bobotnya tidak bisa menyamai nikmat yang kecil. Jadi ini nikmat yang kecil, amal solehnya di atas, begitu lupa jemaah. Jomplang. Sementara kata malaikat tadi, nikmat yang besar belum ditimbang dan amal buruknya juga belum ditimbang. Coba kalau kita lihat situ berjemaah. Harapan kita ke surga sedikit sekali. Amal soleh kita tidak bisa mengimbangi nikmat-nikmat Allah yang kecil, apalagi mengimbangi nikmat yang besar. Belum ditambah dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Harapan ke surga itu sedikit. Makanya kata hadis ini, amal seseorang hamba tidak akan dapat memasukkan ke surga kecuali jika Allah mencurahkan rahmatnya. Nah, karena rahmat dan kasih sayang Allah, kelembutan dan pengampunan Allah, itulah kita bisa masuk surga. Nah, kemudian para jemaah, kata rahmat dalam arti surga di dalam Al-Qur'anul Karim kita temukan misalnya di 107. Surat 3 ayat 107. Yang bunyinya wa ammal ladzina biyaddat wujuhum. Adapun orang-orang yang mukanya cerah ceria, putih gitu kan, bercahaya. Tapi rahmati minallah, mereka mendapatkan berada dalam rahmat Allah, maksudnya berada dalam surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya, berarti rahmat ini berarti surga. Kan diikuti dengan kalimat hum fiha khalidun, mereka kekal dalam rahmat itu. Maksudnya mereka kekal di dalam surga itu. Kalau sudah ke surga pasti kekal, nggak akan balik lagi, nggak akan kemana-mana. Tapi kalau dia sudah di neraka,
mukmin pelaku dosa besar tidak kekal di neraka atau ada di a'rab, antara tempat antara surga dan neraka. Gitu. Lalu kita lihat lagi di An-Nisa 175 para jemaah. Wa ammal ladzina amanu billah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa tasamu bihi, dan mereka beriktisam, berpegang teguh kepada Allah itu. Maksud berpegang teguh pada Allah, berpegang teguh pada tali Allah, berpegang teguh pada agama Allah, kokoh, kuat dan mantap imannya. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan mereka kemana? Fi rahmatin minhu, pada rahmat darinya. Maksudnya ke surga. Wa yahdihim ila siratal mustaqima, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Mereka yang imannya kokoh, kuat dan iktisam, berpegang teguh pada tali Allah, niscaya akan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Satu lagi para jemaah, atau dua lagi ya. Yang ketiganya di surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 30, Allah berfirman, wa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang mukmin, orang-orang beriman, wa amilus sholihat, dan melakukan amal-amal soleh. Jadi iman dan amal soleh para jemaah. Kalau kita lihat Quran kan ketika Allah menyebut alladzina amanu, senantiasa diiringi dengan amilus sholihat, mengerjakan amal soleh. Karena iman dan amal soleh itu adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh terpisah. Karena iman itu harus mewujudkan amal soleh, dan amal soleh itu konsekuensi daripada iman. Jika mengaku iman tidak beramal soleh, itu bukan mukmin tapi fasik para jemaah. Iman dan amal soleh itu ibarat gula dengan manisnya, garam dengan asinnya. Gula yang tidak manis disebut gula tapi tidak manis, disebut garam tapi tidak asin, itu berarti kedua benda itu palsu. Kalau iman tanpa amal soleh itu iman yang gombal. Nah, orang beriman dan beramal soleh kata itu fasayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, maksudnya ke dalam surganya. Dzalika huwal fawzul mubin, itulah keberuntungan yang nyata. Kalau sudah ada di surga, ya itu keberuntungan yang tiada terhingga. Terakhir surat Al-Insan surat 76 ayat 31. Yudkhilu may yasha fi rahmatih, Allah memasukkan orang-orang yang ia kendaki pada rahmatnya, maksudnya kepada surga. Siapa orang yang dikendaki tadi? Alladzina amanu wa amilus sholihat, orang beriman dan beramal soleh. Wadzalimina adalahum adaban alima, sementara terhadap orang-orang dolim Allah sudah siapkan untuk mereka siksa yang alim, siksa yang pedih dan dahsyat. Gitu. Itu rahmat dalam arti surga. Yang ketiganya para hadirin, rahmat dalam Al-Quran juga ada yang bermakna hujan, air hujan. Gitu. Siapapun akan mengakui, para jemaah, tidak dapat disangkal bahwa hujan yang dicurahkan oleh Allah dari langit merupakan salah satu dari sekian rahmat Allah Azza wa Jalla yang sangat diperlukan oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi, bahkan tumbuh-tumbuhan butuh air hujan. Hujan juga merupakan bentuk keseimbangan alam yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau tidak ada hujan, alam jadi rusak. Ya kan? Tandus semuanya.
Itu. Dan secara eksplisit Quran mengatakan, kami turunkan hujan dari langit, kata Allah apa? Liyutahhirukum bihi, agar dengan hujan itu kalian mensucikan diri kalian, mandi. Hujan untuk manusia manfaatnya lebih berjahar daripada hujan untuk pohonan. Pohonan hanya cukup disiram saja, diserap. Hewan hanya untuk minum saja. Manusia, hujan air itu ya kan untuk diminum, untuk mandi, kemudian untuk bersih-bersih pakaian, barang dan sebagainya. Manfaatnya sangat besar. Kita tidak akan hidup, hewan dan tumbuhan tidak akan hidup kecuali dengan air. Dan hujan merupakan keberkahan. Keberkahan itu kebaikan yang tidak ada habis-habisnya yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia di muka bumi ini. Dan hujan lagi merupakan sebab hidupnya segala sesuatu, hewan, tanaman, pepohonan, apalagi manusia. Karena itu para hadirin, ketika turun hujan, dianjurkan oleh agama kepada kita agar kita banyak berdoa. Karena saat hujan turun, salah satu waktu yang paling bagus untuk berdoa, besar kemungkinan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadangkala kita ini kalau turun hujan suka menggerutu. Bahkan kadang-kadang suka nyela hujan. Ya kan? Itu begitu para jemaah. Udah rapi, udah siap, mau pergi, tiba-tiba hujan. Nah hujan, gimana sih gitu kan? Emang manusia mah gitu kan? Dikasih panas, pengen panas, dikasih panas, kepanasan. Pengen hujan, dikasih hujan, menggerutu. Gitu. Itulah manusia. Padahal ada kesempatan yang baik untuk berdoa dengan hujan itu. Dalam hadis Asy-Syafi'i Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Albani dikatakan begini, utlubu istijabata du'a inda thalathin. Cari oleh kamu waktu terijabahnya doa kita pada 3 kesempatan. 1, indal tiqo'il juyus, ketika bertempur dalam peperangan. Bertemu dengan musuh dalam peperangan. Yang kedua, wa iqamatis shalah, ketika didirikan sholat. Mendirikan sholat pada jemaah. Di dalam sholat itu, sudah kita bahas nih dulu, ada 2 kesempatan yang sangat berharga untuk kita berdoa. 1, ketika sujud, yang kata hadis itu, sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketika sujud di dalam sholat. Fa'akfiru doa, kata hadis itu, hendaklah perbanyak doa ketika sujud itu. Yang kedua, ketika tasyahud akhir. Dia anjurkan ketika tasyahud akhir, setelah membaca sholawat sampai innaka hamidum majid, kita dianjurkan banyak berdoa dengan doa yang kita sukai. Misalnya kan, bahkan Rasul menganjurkan kepada kita, bila selesai tasyahud kita katakan doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, dan seterusnya. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang dapat aku baca ketika aku sholat pada waktu tasyahud. Apa kata Rasulullah? Bacalah ini ya Abu Bakar. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik, dan seterusnya. Itu kedua. Yang ketiganya, wa nuzulil ghaif, ketika turun hujan. Itu kesempatan yang besar kemungkinan doa kita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Di hadis yang lain, riwayat Imam Al-Hakim Al-Baihaqi dan disahkan oleh Al-Albani, dikatakan fintani ma turadani ad-du'a. 2 hal yang doa itu tidak akan diabaikan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. 1, indad doa, indad nida, ketika adzan dikumandangkan. Setelah adzan itu kita berdoa.
sampai kepada waktu iqomah, itu adalah kesempatan yang bagus untuk berdoa. Yang kata hadis lain, doa antara adzan dan iqomah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka yang paling bagus setelah mendengar setelah adzan itu sampai dengan iqomah gitu, para jemaah, jangan berzikir, zikirnya zikir doa gitu. Jangan zikir-zikir muter-muter tasbih gitu ya. Yang paling bagus berdoa pada waktu itu, kata hadis ya. Sebab kebanyakan orang antara itu cuma muter-muter tasbih gitu para jemaah. Padahal yang paling bagus berdoa ketika itu, ya kan? Gitu. Yang kedua, watahtal matori, ketika hujan itu turun. Ya. Makanya ketika hujan apa doa kita para jemaah? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya katakan, Rasul salam bila mana hujan turun beliau membaca Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini memberikan manfaat gitu. Aku sudah berdoa kalau hujan lebat, tapi tetap aja tempatku banjir gitu. Iya para jemaah kan, doa-doa gitu kan. Tapi banjir, kenapa tuh? Ini bukan persoalan doanya. Itu persoalan kitanya. Persoalan manusianya. Banjir itu bukan gara-gara hujan, bukan. Tapi gara-gara manusia tidak memberikan tempat pada air hujan. Kan kata Al-Quran, wa nunazzilu minas sami ma'an biqadar, kata Allah. Allah, kami turunkan Quran dari langit itu biqadar, sesuai ukurannya, sesuai dengan kemampuan si bumi menampung air hujan dan sesuai dengan kebutuhan makhluk manusia dan tumbuhan butuh hujan. Jadi itu biqadar. Kadarnya, ukurannya, volumenya hujan itu diturunkan oleh Allah sekali lagi sesuai dengan kemampuan bumi menampung air hujan. Kedua, sesuai kebutuhan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, itu di kadarnya. Tidak akan jadi ini banjir. Kenapa jadi banjir? Sebab air tidak dikasih tempat. Dulu tempat penampungan air rawa diurung jadi pemukiman. Lihat jalan-jalan di mana semuanya ditutup pakai aspal, nggak ada nyerap tuh air. Gotnya kecil, penampungannya juga sedikit, ya meluap. Dan air itu kan, sifat air itu akan mencari tempat yang rendah. Itu sunatullah. Air tidak akan cari tempat tinggi, Bapak Ibu. Itu turun dari yang tinggi ke bawah. Maka air senantiasa mencari tempat yang rendah. Nah, kalau tempatnya direbut oleh manusia, dijadikan gedung-gedung, rumah-rumah dan sebagainya, kata air, ya sorry aja gitu. Aku datang ke rumahmu gitu para jemaah, kan gitu ya. Coba sekarang di puncak, di mana di gunung-gunung, udah nggak ada serapan lagi para jemaah. Akhirnya turun ke bawah, banjir bandang yang terjadi. Bukan karena hujan, itu yang disebut oleh Al-Quran. Dan firman-Nya Allah mengatakan, telah terjadi kerusakan di muka bumi ini, doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan telah terjadi di muka bumi akibat ulah tangan manusia. Makanya beberapa tahun yang lalu ada istilah pembangunan berwawasan lingkungan, ada AMDAL dan sebagainya. Sekarang AMDAL oleh manusia diabaikan. Ya, nggak ada AMDAL lagi kalau bikin apa itu. Padahal harusnya ada AMDAL dulu baru bisa dibangun. Ini bangun dulu baru AMDALnya belakangan. Gitu. Nah, keberlangsungan hidup makhluk di muka bumi, terlebih lagi manusia, sangat ditentukan oleh air hujan. Bahkan dengan tegas tentang air hujan itu para jemaah, turunnya air hujan ke bumi ini ditegaskan di ayat terakhir ayat 34 surat 31 Luqman. Turunnya hujan ke muka bumi ini bukan sekedar rahmat Allah, bahkan turunnya saja merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala.
termasuk perkara gaib. Yang kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah, di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, kapan kiamat terjadi. Tidak ada yang tahu. Rasul tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Buktinya Jibril bertanya pada Nabi Muhammad, kan gitu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, dan di sisi Allah lah ilmu tentang kapan turun hujan itu. Tidak ada orang yang tahu kapan hujan akan turun. Kadang-kadang di sini sudah mendung para jemaah, angin sudah sangat berat itu menahan awan. Tapi oleh Allah ditiupkan tuh ke sana, dipindahkan. Di Joglo kagak hujan. Hujannya di kebun jeruk gitu para jemaah. Iya kan? Itu. Nah, demikian. Nah, di antara ayat Al-Qur'an yang yang menyatakan rahmat sebagai dalam arti hujan, satu di surat Al-A'raf surat 757. Allah berfirman, wa huwallazi yursilur riyaha busyran bayna yaday rahmah. Dialah Allah yang mengirimkan angin yang beri kabar gembira sebelum datangnya hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan, ketika angin sudah berat menahan awan itu, sukna ila balid maitin, kami kirim ke tempat yang tandus, fa anjalna bima'a, lalu kami turunkan hujan di situ. Setelah hujan turun, fa akhrajna bi min kulli tsamarat, tumbuh keluar dari situ berbagai macam buah-buahan, pohon yang berbuah, kan? Demikianlah kami keluarkan orang yang mati dari kuburnya. Seperti itu caranya. Di tanah tandus dikasih air hujan, tumbuh berbagai macam tanaman. Begitu pula ibaratnya kita nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di alam kubur gitu. Satu lagi di surat Al-Furqan 48. Wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmah. Dialah Allah yang mengutus angin memberi kabar gembira sebelum turunnya hujan. Wa anjalna minas samai ma'an tahura, dan Allah turunkan dari langit hujan untuk mensucikan kamu gitu. Ayat-ayatnya sampai dengan ayat 50 surat Ar-Rum atau ayat 28 surat sama, hampir mirip bunyi seperti itu para jemaah. Dan intinya ada kata rahmat dalam Al-Quran yang berarti air hujan, karena memang hakikat air hujan itu dan air secara umum adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi turunnya kita tidak tahu. Kalau zaman dulu masih bisa dihitung, ya kan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, kan gitu ya. Kalau sudah September, nah udah ber tuh hujan ya, September, Oktober, ber gitu. Lalu Maret, nah di Februari, ret sudah sedikit. Sekarang mah nggak ada ya, nggak ada Februari, nggak Maret, nggak Desember, pada jemaah nggak ret, nggak ada. Desember sekarang November udah ada turun hujan. Sekarang tidak bisa diprediksi hujan itu turun pada jemaah, karena memang yang punya ilmu tentang kapan turun hujan hanya Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bisa menganalisa kenapa hujan bulan ini belum turun, karena anginnya dan lain sebagainya, kan gitu kan. Ada angin muson, ada angin apa lamanya gitu pada jemaah. Kita cuma bisa analisa seperti itu. Tapi yang tahu hakikatnya hanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Allah menahan hujan dari langit, tidak diturunkan kepada manusia, itu bagian daripada adab Allah Azza wa Jalla. Itu para jemaah. Hadis dikatakan, apabila kejahatan dan kemaksiatan sudah merajalela di muka bumi ini, salah satunya adalah bila mana orang-orang kaya menahan harta zakat mereka, tidak diberikan pada orang-orang miskin, saat itu Allah akan turunkan, akan tahan air hujan dari langit. Kalau air hujan tidak turun, maka akan terjadi malapetaka, terjadi kekeringan. Kalau keringan di mana-mana, pasti akan kekurangan pangan. Kalau kekurangan pangan, akan terjadi kelaparan. Kalau terjadi kelaparan, terjadi kejahatan. Sebab perut itu, istilah kita, tidak bisa diajak kompromi. Jangankan kelaparan, kurang sedikit perut kita, badan kita, kekurangan karbohidrat, itu pasti langsung ke sini emosinya gede.
Maka tidak heran kalau orang lapar itu tidak banyak berpikir pada jemaah. Ya kan? Mencuri, merampok, membegal dan sebagainya. Kenapa? Karena memang itu kalau perut lapar. Tapi banyak juga orang yang perutnya gendut, kenyang 24 jam, masih ngegarong juga. Ada juga yang begitu, ya kan gitu. Itulah sampai sini dulu para jemaah, nanti kita akan lanjutkan. Jadi sampai nomor 3 ya. Rahmat sebagai hujat. 13 makna rahmat dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan para jemaah yang ingin bertanya. Ya, dari Ibu ada yang bertanya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan materi pagi hari ini, yaitu mengenai Allah. Semoga kita semua selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada para jamaah yang selalu setia mengikuti pengajian setiap minggu pagi. Semoga menjadi bekal hidup bagi kita semua. Amin amin ya Allah. Dan mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.